Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang dan juga selamat beribadah di gereja kita, GKI Kafrim Polri. Bila ada di antara saudara atau saudari yang baru pertama kali hadir, kami mohon untuk dapat berdiri sebentar. Ada? Oh iya. Selamat datang, terima kasih atas kedatangannya. Kami menyambut saudari untuk beribadah bersama kami di tempat ini. Selanjutnya kami mohon perhatiannya untuk beberapa warta lisan berikut. Yang pertama, sesuai dengan jadwal pertukaran pelayan firman yang diatur oleh Konsistorium GKI Sinwil Jabar wilayah Jakarta, maka kebaktian Minggu Paskah kelima pada hari ini jam 7.30 dan kebaktian usia muda nanti yang jam 10 akan dilayani oleh Pendeta Novita Sutanto dari GKI Gading Indah. Tema yang dibawakan adalah ranting yang berbuah. Pengisi pujian jam 10 nanti di ibadah usia muda PS Gracia. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas setiap pelayanannya. Kemudian yang kedua, acara persekutuan dari Komisi Usia Indah. Komisi Usia Indah akan mengadakan acara memasak bersama yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 30 April mendatang jam 10 pagi di gereja. Tema yang dibawakan adalah kesediaan dan kerelaan berkorban. Bapak dan Ibu yang berusia indah yang telah mendaftar diundang untuk dapat menghadirinya. Kemudian Komisi Usia Indah juga akan mengadakan acara Hari Usia Indah yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 bertempat di Kinasih, Villa Kinasih Bogor, dan pendaftarannya mulai hari ini dan ditutup sampai dengan tanggal 9 Mei 2024 mendatang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi pengurus Komisi Usinda setelah kebaktian selesai. Dan yang terakhir, warta dari rangkaian acara doa seri Pentakosta akan disampaikan langsung oleh panitia. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Tak terasa hari ini kita sudah memasuki Minggu Paskah yang kelima. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, dan kami dari Panitia Paskah dan Seri Doa Pentakosta menginformasikan rangkaian acara dari kenaikan Tuhan Yesus masa pra-Pentakosta dan masa Pentakosta pada Minggu Pentakosta. Pada hari Kamis 9 Mei 2024 kita akan beribadah merayakan kenaikan Tuhan Yesus di gereja kita ini pada seperti biasa pukul 7.30 dan pukul 10 pagi. Kemudian setelahnya akan diikuti seri doa Pentakosta. Kita akan berdoa bersama selama 10 hari dari tanggal 9 Mei nanti sampai tanggal 19. Dan itu kita akan lakukan ada dengan dua cara, yaitu bertempat, maksudnya dengan ada dua tempat. Pertama secara onsite bertempat di gereja, maupun secara online yang akan kita ikuti melalui Zoom ataupun YouTube. Pada tanggal 10, 11, 15, 18 Mei kita akan berdoa bersama di gereja ini. Dan kita akan berdoa pada malam hari dimulai pukul 19. Para pengerja kita, Bapak Ibu Pendeta kita akan memimpin kita berdoa, baik itu berdoa secara taize, doa beats, dan doa-doa syafaat pada umumnya. Kemudian pada tanggal 13, 14, 16, dan 17 Mei, kita akan berdoa bersama secara online melalui media Zoom dan YouTube. Kita akan berdoa bersama dimulai pukul 20.00 malam atau pukul 8 malam. Kemudian pada hari Minggu 19 Mei kita akan merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan Bapak Ibu, kami Panitia Paskah dan Seri Doa Pentakosta mengajak kita bersama berdoa dan mengikuti rangkaian acara Seri Doa Pentakosta ini. Bapak Ibu, kita Seri Doa Pentakosta kali ini mengambil tema Datanglah ya Roh Kudus,
perbaharuilah kami, seperti slide yang bisa Bapak Ibu lihat di layar. Bapak Ibu juga kami undang untuk bila ada menyampaikan pokok-pokok doanya, pokok-pokok doa secara umum maupun pokok-pokok doa secara pribadi, melalui link pokok doa yang sudah biasa kita adakan, ataupun nanti kami panitia akan menyediakan satu pohon pokok yang bisa Bapak Ibu tempelkan pokok-pokok doanya di sana, dan nanti pokok-pokok doa ini akan kita bawakan secara bersama-sama di rangkaian seri doa Pentakosta ini. Pokok doa ini akan kami siapkan mulai tanggal 9 Mei, nanti akan kami tempatkan di meja penerima tamu. Kiranya kita bisa dan bersama-sama mau mendoakan satu sama lainnya, saudara-saudara kita, sesama jemaat ataupun saudara-saudara atau keluarga kita yang ada di rumah. Kiranya kita senantiasa setia dan bergairah untuk berbincang-bincang pada Tuhan melalui doa-doa kita. Bapak Ibu, tanggal-tanggal lengkap dan temanya dapat Bapak Ibu lihat di warta ataupun nanti ada di WA group yang akan kami kirimkan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih panitia atas warta doa seri Pentakosta yang disampaikan. Dan sekian warta lisan, terima kasih jemaat sekalian atas perhatiannya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, dan selama ibadah berlangsung jemaat dimohon untuk dapat menjaga ketenangan. Kini mari kita memasuki saat teduh sejenak. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan adalah sang pokok anggur yang benar. Kitalah rantingnya. Tinggallah dalam Tuhan. Maka kita akan menghasilkan buah. Tinggallah dalam Tuhan. Sehingga kita terus bertumbuh. Tinggallah dalam Tuhan. Maka kita menjadi berguna. Kita datang menyembah Tuhan, sang pokok anggur yang sejati. Tinggal di dalam Dia dan merasakan kasih-Nya. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus.
Umat yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah ini biarlah kita kembali berkumpul bersama-sama dan menyatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, sang pokok anggur yang menumbuhkan. Tuhan beserta saudara-saudari. Dan beserta saudara juga. Yesus bangkit. Ya benar, Yesus telah bangkit. Yesus adalah sang pokok anggur yang benar. Ia mengajar murid-muridnya untuk tinggal dan hidup di dalamnya, untuk mengenal kehendaknya serta melakukannya dalam kehidupan. Dengan demikian, hidup akan menjadi hidup yang berakar dan berbuah. Rasul Paulus berkata dalam Efesus 3 ayat yang ke-16 dan 17. Aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Biar ku tumbuh di batangmu. Umat Tuhan, sebagai ranting dari sang pokok anggur, sudahkah kita bertumbuh dengan baik? Apakah hidup kita terus menghasilkan buah yang manis, yang terlihat dan dirasakan oleh sesama? Dalam kesadaran akan kesalahan dan juga pelanggaran yang kita lakukan,
Mari kita datang dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Ya Yesus, Sang pokok anggur, sumber kehidupan. Engkau mengenal kami dan seluruh hidup kami. Engkau tahu kami terkadang tumbuh melenceng karena takut untuk mengasihi sesama. Engkau tahu kami terkadang berbuah tidak baik. Karena enggan untuk memberi pertolongan bagi sesama kami yang membutuhkan. Ingatkan kami kembali ya Tuhan, bahwa kasih yang sempurna mengenyahkan ketakutan. Kuasai kami dan kuatkan kami dengan cinta-Mu yang sempurna ketika kami menghadapi ketidaksempurnaan kami. Berikanlah kami cinta yang kuat sehingga kami terus bertumbuh menuju kesempurnaan. Kiranya kami mampu menghasilkan buah-buah kasih yang memuliakan Engkau dan memberkati sesama. Dalam Kristus Sang pokok anggur, kami memohon. Amin. Batu karang yang teguh. Tuhan Sang pokok anggur yang memberi kehidupan, mengampuni dan memulihkan kita yang mengaku serta menyesal kepadanya. Firman-Nya dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dan 21 berkata, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Hiduplah dalam damai dengan semua orang." Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, Karena kasih karunia serta
Dia sang pokok anggur yang telah memberikan kita kehidupan, membersihkan dosa-dosa kita serta memulihkan kita kembali. Tidak hanya berperan sebagai juru selamat, namun juga sebagai sahabat yang selalu bersama kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, menebuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Dia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Dia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat sorgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang menjadikan kami sahabat. Tuhan yang punya kuasa. Tuhan yang mengampuni. Dan Tuhan yang membimbing kehidupan kami. Saat ini di dalam ibadah, kami menyiapkan diri kami untuk bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan bagian-bagian dari dalam Alkitab. Maka biarlah ya Tuhan, setiap kami juga membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Membiarkan Engkau menyapa, menguatkan, menegur, membimbing kami dengan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan bagi setiap kami, baik kami di dalam ruang ibadah ini maupun kami di dalam ibadah online. Dimanapun kami berada, kasih-Mu yang menjumpai kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pagi ini dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40.
penjabat istana dari Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh Allah kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Lalu kata penjabat istana itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata penjabat istana itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Lalu Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena
anjing yang mencengkram nyawaku, selamatkan aku dari singa, juga dari tanduk banteng. Aku kan masyurkan namamu, memuji Engkau di dalam jemaatmu. Hai semua anak cucu Yakub, muliakanlah Dia Tuhan Allahmu, dan gentarlah terhadap Tuhan. Hai yang takut akan Tuhan, karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Tuhan pun tak memandang hina kesengsaraan manusia yang tertindas. Dia tidak sembunyikan wajah bagi orang yang hina dan tertindas. Didengarnya juga teriakan yang meminta pertolongan. Nazarku kan ku bayar semua di depan orang yang takut akan Tuhan. Ku memuji Tuhan dengan senang, kan ku puji dalam jemaah yang besar. Ujung-ujung bumi mengingatnya dan berbalik kepadanya. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita, karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam dikasih, ia tetap tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut pembacaan dari dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, 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 haleluya,
Ibu bapak saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ada sebuah kisah dari dalam buku yang berjudul Be a Winner Like Me. Di dalam buku itu ada sebuah cerita tentang seseorang bernama Jonathan Brown. Jonathan Brown tinggal di kota Van Strobil. Ia sangat kaya, mempunyai banyak uang, tanah, rumah, dan bahkan pabrik. Suatu saat ia berkata, "Segala yang aku miliki akan menjadi milik Tuhan saat aku meninggal nanti." Dan ia pun membuat sebuah surat wasiat. Dituliskan, untuk sebuah gereja kecil di dekat rumah, ia merencanakan membangun sebuah bangunan besar lengkap dengan menaranya yang tinggi. Bahkan untuk pendetanya, sebuah rumah baru dengan kamar yang luas dan nyaman. Lalu ada sebuah perpustakaan di desa yang juga akan mendapat bagian dari peninggalan Jonathan Brown. Jonathan Brown pun teringat untuk membantu sebuah sekolah di mana anak-anak muda belajar di tempat itu dan mendalami pengetahuannya. Dan bahkan ia menyiapkan anak sahabatnya untuk dikirim ke sebuah sekolah misi. Semua biaya akan ditanggungnya nanti. Sang pendeta menyarankan agar Tuan Brown memberikan sebagian hartanya lebih dulu. Tapi kemudian Jonathan Brown bergumam, "Aku akan menjadi miskin bila memberikan hartaku sebelum meninggal." Ternyata Jonathan Brown berusia panjang. Umurnya 102 tahun. Puluhan tahun berlalu. Dan ketika ia meninggal, lalu kemudian kenalan dan kerabatnya yang masih ada berkumpul dan pengacara membacakan surat wasiat. Tapi tak ada orang yang bisa menerima warisannya. Kenapa? Gereja kecil di dekat rumahnya ternyata sudah tutup dan tak lagi terdengar beritanya. Pendetanya juga sudah meninggal. Perpustakaan desa tidak ada lagi. Dan sekolah yang ingin dibantunya pun sudah tutup karena kekurangan dana. Sementara itu anak sahabatnya yang ia rencanakan untuk dibiayai sekolah misi telah menjadi tua. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah dari buku ini mengingatkan agar kita tidak menahan kebaikan kepada orang lain selagi kita masih hidup. Karena kalau kita sudah mati, sudah terlambat. Tak ada lagi yang bisa dilakukan. Apa yang menarik dari kisah itu, ibu bapak saudara-saudari? Bahwa Jonathan Brown di dalam kisah itu meninggal dalam usia yang sangat panjang, 102 tahun. Apakah ibu bapak ada yang berniat berusia lebih dari 100 tahun? Ada. Hari ini ibu bapak itu dicanangkan sebagai Hari Puisi Nasional. Hari Puisi Nasional hari ini 28 April berbeda dengan Hari Puisi Indonesia. Menariknya, Hari Puisi Indonesia dirayakan pada bulan Juni atau Juli, lupa saya. Sesuai dengan tanggal lahir sastrawan Chairil Anwar. Ibu bapak tahu Chairil Anwar? Tahu ya, kalau generasi sekolah sekarang mungkin gak hafal lagi ya nama sastrawan. Jadi Hari Puisi Indonesia pada bulan Juni atau Juli sesuai tanggal lahirnya Chairil Anwar. Lalu Hari Puisi Nasional 28 April itu sesuai dengan hari kematian Chairil Anwar. Menurut saya menarik nih. Biasanya kan kalau ada peringatan tuh seperti Hari Kartini, itu dari hari apa? Lahirnya, lahir atau meninggal?
lahir ya. Dari hari lahirnya Kartini. Begitu ya. Biasa jika ada sebuah hari peringatan, maka jika ada tokohnya sesuai dengan hari lahir tokoh itu atau hari kematian. Tapi Khairil Anwar hari lahir dan kematiannya tanggalnya diperingati gitu ya. Nah, Khairil Anwar kan terkenal dengan puisinya apa? Aku ingin hidup 1000 tahun. Ternyata Khairil Anwar sendiri usianya sangat muda ya. Ketika dia meninggal usianya 26 tahun. Ya. Saya baru tahu tuh ngulik-ngulik tuh kemarin karena penasaran hari puisi apa gitu ya. Ternyata usianya pendek ya. Tapi punya semangat bisa hidup 1000 tahun. Cita-cita angan-angan boleh ya ibu bapak. Jika ibu bapak juga pengen hidup 200 tahun juga boleh gitu ya. Cuma biasanya kalau orang zaman sekarang bilangnya gini, boleh bu usia panjang mau asal sehat gitu ya. Asal sehat. Jadi kalau usia pendek pun asal sehat gak apa-apa ya. Gak apa-apa dong ya. Nah ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di dalam kisah ini maka kita mau belajar bahwa di dalam kehidupan kita untuk menjadi berbuah maka perlu dilakukan saat kita masih hidup. Jangan tunggu sampai mati. Dan ya hal yang juga menjadi penting adalah ketika bicara tentang buah. Buah itu bukan berbicara hanya tentang kuantitas, berapa banyaknya. Tetapi tentang kualitas. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini dari Injil mengingatkan kita dan mengajak kita menghayati kembali bahwa Tuhan adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan ada lagunya tuh ya. Saya kalau baca ayat ini di kepala saya tuh ingatannya lagu sekolah minggu gitu. Yesus pokok dan kitalah carangnya gitu ya. Bahwa kita adalah ranting, kita adalah carang yang akan mati ketika kita di luar Tuhan. Apa yang bisa bikin kita hidup? Maka adalah ketika kita melekat kepada Tuhan sang pokok anggur. Dan Tuhan katakan bahkan bahwa setiap carang yang berbuah dibersihkan. Dan setiap kita juga adalah orang-orang yang sudah bersih karena firman kata Tuhan. Karena itu ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita mau menghayati dalam ibadah ini sebuah pengingat, panggilan. Dan bahkan penguat dalam hidup kita kembali. Bahwa kita adalah orang-orang yang melekat kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang memiliki kehidupan. Kehidupan bukan hanya sekedar secara tubuh, secara jasmani dengan nafas yang keluar dari hidung kita. Tapi sebuah hidup dengan semangat, dengan sebuah kekuatan. Kehidupan yang dapat kemudian berbuah ketika kita memberikan diri kita untuk terus melekat kepada Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini, baik dari pembacaan Injil maupun juga dari bacaan 2 dari 1 Yohanes berbicara tentang bagaimana kita bisa berbuah. Yaitu ketika kita tinggal dalam kasih Tuhan dan mempraktekkan kasih Tuhan. Di dalam sebuah daftar leksionari ibu bapak saudara-saudari maka pembacaan kita pada hari ini juga mengacu kepada kisah para rasul mengenai apa yang dilakukan oleh Filipus. Nah, kita akan mendalami tentang kisah Filipus ini. Filipus menanggapi sebuah panggilan dari Tuhan. Bahwa ia menunjukkan dia sebagai murid yang kemudian berbuah dalam hidupnya. Ketika sida-sida dari Ethiopia itu kemudian dibaptiskan dan mengenal Tuhan melalui apa yang ia jelaskan. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, firman Tuhan dari kisah para rasul menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Filipus. Bahwa pertama ketika Tuhan memerintahkan, maka Filipus mendengar. Maka Filipus menjadi seorang murid yang bersedia mendengar firman untuk kemudian melakukannya.
bersedia mendengar firman, bersedia mendengar panggilan Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Ada banyak hal ibu bapak saudara-saudari dalam kehidupan yang kita jalankan dengan merenungkan firman Tuhan. Tapi mendengar dan mendengarkan itu kadang berbeda ya. Di ruang ibadah ini kita bisa mendengar banyak suara ibu bapak saudara-saudari, mendengar suara AC ya. Suara apa lagi nih? Ada AC itu ya? AC ya. Suara kresek-kresek ya, orang buka tata ibadah gitu ya. Mungkin kadang-kadang kalau ada yang buka tas nyari tisu gitu ya, kasak-kusuk terdengar gitu ya. Kita mendengar suara musik dan sebagainya. Ibu bapak yang beribadah di rumah juga mungkin lebih banyak lagi suara tukang roti lewat. Tukang sampah lewat gitu ya. Tetangga ngobrol gitu, kedengeran di rumahnya. Ada banyak suara yang kita dengar tapi tak semua suara perlu kita dengarkan. Karena itu ketika kita merenungkan tentang firman Tuhan adalah untuk kita dengar dan dengarkan. Kita dengarkan, kita simak apa yang menjadi kehendak dan maunya Tuhan. Sekalipun tuh kadang-kadang sesuatu yang di luar pemikiran kita dan bagi kita enggak masuk akal. Filipus disuruh pergi mencegat gitu ya. Kalau bicara tentang ilustrasi kisah para rasul mengenai Filipus berjumpa dengan sida-sida Ethiopia, ibu bapak biasanya ada dua tuh ya gambaran ilustrasinya. Ilustrasi yang pertama gitu ya, ada sebuah kereta, sida-sida itu duduk di atas kereta gitu ya, lalu di sampingnya Filipus lari. Ilustrasi yang kedua, sida-sida duduk di kereta tetapi di bawah pohon, lagi ngadem gitu ya, lalu si Filipus jalan nyamperin. Kalau menurut ibu bapak mana yang lebih benar? Filipus lari-lari ngejar kereta sambil ngomong, apakah kamu tahu apa yang kamu baca? Gitu ya. Pak kereta kuda pula gitu ya. Gitu ya. Lari-lari gitu. Atau pas yang lagi neduh nih ya dalam perjalanan lagi istirahat, Filipus samperin gitu ya. Mana ibu bapak yang lebih ibu bapak pilih? Yang kedua, gitu lagi duduk ya. Ya. Kalau ibu bapak baca buku-buku tafsiran atau cari-cari gambar ilustrasi, bahkan ilustrasi sekolah-sekolah minggu gitu ya, punya tuh ya gambaran yang ini dengan yang ini. Yang mana yang betulnya? Alkitab penulis kisah para rasul Lukas tidak menggambarkan detail apa yang sebenarnya dilakukan oleh Filipus ya. Menghampiri seperti itu atau benar lari-lari sambil ngejar. Saya jelasin ya, terus baru kemudian disuruh naik ke atas kereta berhenti, terus naik ya. Nah, ibu bapak saudara-saudari, apa yang disampaikan oleh kisah para rasul menceritakan bahwa Filipus kemudian mendengar apa yang Tuhan mau. Bahwa ketika Tuhan memerintahkan agar Filipus pergi, maka kemudian Filipus pun pergi. Lalu juga apa yang dilakukan oleh Filipus adalah bahwa dia siap untuk berjerih lelah. Menjelaskan tentang apa yang ia dengar dibaca oleh sida-sida itu. Bahwa kehidupannya sebagai seorang murid Tuhan telah membuat ia mengenal siapa Tuhan, siapa Yesus Kristus dan karenanya ia bisa menjelaskan kepada sida-sida Ethiopia itu. Dan akhirnya sida-sida itu pun mengerti dan sampai dibaptis. Mendengarkan, bersedia berjeli lelah untuk melakukan apa yang Tuhan nyatakan. Lalu juga Filipus adalah seorang yang kemudian bersedia dipakai Tuhan tetapi juga dilarikan. Dilarikan oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-39 Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak lagi melihat Filipus. Bahwa ketika kita melakukan hal yang menjadi berkat buat orang lain, maka itu bukan soal apa yang sudah kita lakukan, tapi soal apa yang Tuhan lakukan kepada mereka yang telah kita sentuh hatinya. Karenanya Filipus memang berjasa, tetapi Filipus dilarikan ke Tuhan ke tempat yang lain.
ke Asdod. Sehingga kita bisa membayangkan bahwa ungkapan syukur dari sida-sida itu dinaikkan kepada Tuhan dan bukan kemudian puja-puji kepada Filipus. Wah, kamu memang makasih banget ya. Udah jelasin gitu. Wah, kamu memang hebat gitu ya. Atau mungkin di entertain gitu. Ayo datang aja ke negeri saya begitu. Nanti kamu mau ngapain juga wisata-wisata di negeri saya, semua saya tanggung begitu. Tidak begitu, Tuhan melarikan Filipus dari tempat itu. Sehingga fokus dari cerita itu bukan tentang apa yang Filipus lakukan, tapi tentang apa yang Tuhan lakukan melalui Filipus. Dan itulah makna hidup kita berbuah, Ibu Bapak, saudara-saudara. Ketika kita melekat kepada Tuhan dan berbuah, maka kita sebagai umat percaya, sebagai orang-orang yang menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukanlah orang yang kemudian menikmati puja-puji atas buah yang kita hasilkan itu untuk diri kita. Tapi membawanya kepada anugerah dan karya Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang bertindak di dalam segala sesuatunya. Kitalah hanya alat yang kecil di hadapan Tuhan. Kita adalah pohon yang kecil, ranting yang rapuh. Jika kita melihat sebuah ranting anggur ya Ibu Bapak. Ranting anggur itu kan kecil sekali ya, tipis ya. Tapi ranting anggur yang tipis itu ajaib bisa menanggung buah-buah anggur yang berat-berat gitu ya. Kalau melihat panenan anggur gitu ya, maka buah-buah anggur itu bergelantungan gitu ya. Dan rantingnya tidak putus. Bahwa di dalam kehidupan kita kiranya kita juga bisa berbuah banyak sekalipun kita lemah, tak berdaya, kecil. Namun tetap kita menjadi orang-orang yang berbuah bagi nama Tuhan. Dan karenanya kita mau menghadirkan diri kita dalam kehidupan ini Ibu Bapak, saudara-saudari. Untuk menjadi buah-buah, ranting-ranting yang berbuah dalam hidup kita. Buahnya apa? Buah kasih. Buah yang membuat orang-orang mengenal dan merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Jika kita menghayati kehidupan kita sehari-hari Ibu Bapak Saudara-saudari. Ada begitu banyak kekejaman yang bisa kita lihat. Rasanya kalau mengikuti berita, tidak ada satu hari tanpa berita kekerasan ya. Makanya kadang-kadang saya suka bilang sama orang-orang yang suka khawatiran gitu ya. Gak usah baca berita, gak usah nyetel TV. Gitu. Karena kalau orang udah bawaannya khawatiran, baca berita, lihat TV, itu beritanya banyak yang menyeramkan. Ketika rasanya dunia itu kebutuhan kasihnya semakin besar begitu. Dan kekejaman, kekerasan itu juga sadis-sadis yang mungkin kita nggak pernah dengar tadinya. Tapi kok ada manusia yang melakukan hal itu zaman sekarang gitu. Kita tidak bisa Ibu Bapak Saudara-saudari menghilangkan kekejaman dan kekerasan secara sempurna dari dunia ini. Suatu hari kelak, hanya suatu hari kelak, ketika langit dan bumi baru diberikan Tuhan kepada kita, maka saat itulah dunia akan penuh dengan damai sejahtera. Tapi juga bukan berarti bahwa kita berdiam diri. Dunia ini semakin butuh kasih. Semakin kadang lupa mengasihi. Semakin kadang berpikir soal ego diri daripada melakukan hal yang baik buat orang lain. Dan karenanya panggilan hidup bagi kita sebagai orang-orang beriman semakin terasa bagi kita.
Bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani ini, kita dipanggil Tuhan untuk membawa kasih-Nya. Melekat kepada sang pokok anggur sumber kasih yang memberikan nutrisi, memberikan berkat-berkat-Nya, mengalirkan kepada kita semua hal yang kita butuhkan untuk memperoleh kehidupan. Dan kemudian memperlihatkan buah-buah kasih dan kehidupan itu kepada banyak orang dalam hidup kita. Menjadi kejam itu mudah. Menjadi jahat itu mudah. Untuk mengasihi terkadang menjadi lebih sulit. Lebih menantang. Karena ada sebuah tantangan dari dalam diri kita. Atau bahkan tantangan dari luar. Tapi panggilan kita adalah untuk hidup dalam kasih. Melakukan hal yang tak mudah. Seperti Filipus, entah dia lari-lari mengejar kereta itu, atau dia sekedar datang saat kereta itu sedang beristirahat, berhenti. Tapi bahwa dia mau berusaha mendekati sida-sida Ethiopia. Berusaha untuk berbuat sesuatu. Dan karenanya dalam kehidupan kita Ibu Bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan. Selagi Tuhan memberikan kita kehidupan, maka Tuhan mempercayakan kita kesempatan untuk menunjukkan buah itu kepada banyak orang. Berbelas kasihanlah kepada orang-orang yang kita temui dalam hidup ini, siapapun mereka atau bahkan ketika kita tak mengenal mereka. Mengampunilah terhadap mereka orang-orang yang menyakiti kita, sengaja ataupun tak sengaja, minta maaf ataupun tak minta maaf. Karena pengampunan bukan soal orang itu, tapi soal hati kita yang tersembuhkan. Berbagilah dengan mereka yang berkekurangan. Karena soal memberi bukanlah soal berapa banyak yang kita punya. Setiap orang-orang yang hatinya kaya akan selalu menemukan cara untuk memberi. Sekalipun tak banyak milik harta yang Tuhan percayakan kepadanya. Sebuah ungkapan mengatakan Ibu Bapak saudara-saudari. Bahkan jika aku tahu dunia akan berakhir esok hari, aku akan pergi hari ini untuk menanam sebuah pohon. Sebuah ungkapan yang cukup umum dan sebuah ungkapan yang mengingatkan kita untuk terus bertumbuh, berbuah demi kasih Tuhan yang sudah Tuhan alirkan kepada kita dari sang pokok kepada ranting dan carang-carangnya, sehingga kita dapat mengalirkan kasih itu kepada banyak orang. Tuhan beserta kita. Amin. Jemaat sekalian bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan juga masa depan. Dengan iman kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir di anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali.
Mari menaikkan doa syafaat kita. Allah yang Maha Kasih, Sang pokok anggur yang mengalirkan cinta kasih kepada kami. Allah yang penuh kuasa, yang memberikan kami kesempatan untuk hidup dan menjalani kehidupan itu di dalam anugerah dan berkat-Mu. Kami menaikkan doa kami saat ini karena kami tahu dan percaya bahwa Engkau mendengar doa kami. Karenanya Tuhan berkenanlah untuk menjawabnya. Kami berdoa bagi para pelayan-pelayan Tuhan di GKI Kafling Polri. Pendeta, calon pendeta, penginjil, penatua, pengurus komisi, agar terus memiliki semangat dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa bagi tim ekumene yang melayani, agar menjadi saluran berkat Tuhan bagi masyarakat sekitar. Kami berdoa bagi umat yang sedang bergumul di dalam pekerjaan atau usaha mereka, juga di dalam studi yang dijalankan. Mereka yang bergumul dalam mencari maupun juga menjalin hubungan dengan pasangan hidup. Kami berdoa bagi umat yang bergumul dalam menanti kelahiran putra-putri mereka. Bagi mereka yang juga mempersiapkan pernikahan maupun mengalami duka cita karena kehilangan orang-orang yang terkasih. Dan juga mereka yang bergumul dalam kondisi sakit karena usia lanjut maupun juga karena sakit penyakit yang mereka alami. Jamahan-Mu ya Tuhan ada bersama mereka. Sekalipun ada pergumulan-pergumulan yang datang dalam kehidupan umat-Mu, tetapi juga biarlah kiranya datang ada banyak kekuatan. Datangkanlah kiranya semangat. Datangkanlah jalan keluar yang tepat ya Tuhan bagi setiap umat-Mu di dalam pergumulan. Sehingga mereka kembali memperoleh sebuah semangat menjalankan kehidupan dan bahkan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan biarlah setiap umat-Mu di tempat ini di dalam menjalankan kehidupan persekutuan, baik yang hadir secara bersama di gedung ibadah ini maupun juga terpisah jarak, waktu, dan tempat melalui online. Kiranya terus disatukan di dalam persekutuan yang erat, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menopang sebagai sesama umat Tuhan. Bahkan biarlah kiranya umat-Mu dapat terus bertumbuh dalam iman kepadamu. Kami berdoa untuk dunia ini, untuk begitu banyaknya persoalan-persoalan yang ada, untuk berbagai tantangan yang bahkan kami hadapi di Indonesia. Tuhan berikanlah hikmat-Mu terus-menerus kepada para pengambil kebijakan dan keputusan di negeri ini maupun di dalam kehidupan antar bangsa, agar dunia dapat berjalan menjadi lebih baik. Kami berdoa, biarlah kiranya cinta kasih di dalam dunia ini dapat menjadi sebuah kekuatan yang kemudian menang mengalahkan segala kejahatan. Dan menjadi kesaksian bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk GKI Kafling Polri di dalam berbagai kegiatan yang dijalankan, juga untuk kegiatan yang mendekat seri doa Pentakosta pada bulan Mei. Semua persiapan yang dilakukan, para pelayan-pelayan, bahkan setiap peralatan yang digunakan, gedung ibadah yang dipakai, segalanya kiranya menjadi baik untuk menunjang pelayanan ini. Dan ada begitu banyak umat-Mu di GKI Kafling Polri yang bertekun di dalam doa-doa mereka. Kami membawa doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mendengar. Dan biarlah kami juga terus hidup sebagai ranting-ranting-Mu yang mau mendengar apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami. Bersedia berjerih lelah untuk-Mu. Dan bahkan membawa pujian hanya bagi-Mu. Dan kami mengalaskan doa kami
dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan dan kami nyanyikan bersama-sama. Jemaat sekalian, marilah kita mempersiapkan persembahan kita. Dan marilah kita bersyukur atas segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dengan membawa persembahan yang sudah kita persiapkan. Kolose 2 ayatnya yang ke-6 dan ke-7 mengatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya Allah, kasih-Mu besar. Tiada
segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri dalam doa. Aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami, Tuhan yang maha baik, yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih telah mengingatkan kami akan begitu besar kasih-Mu bagi kami semua Tuhan. Dari setiap pergumulan yang boleh kami lewati, dari setiap sukacita yang boleh kami alami, Tuhan beserta dan Tuhan terus menyertai di tengah-tengah kehidupan kami. Dan Tuhan, saat ini kami membawa sedikit dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau boleh menguduskan apa yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah boleh menjadi berkat juga Tuhan bagi setiap orang. Dan dari setiap dana yang boleh dikelola oleh gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau boleh menguduskan dan memberkati persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, ibadah kita akan segera usai. Namun ibadah kehidupan pastinya akan terus kita lanjutkan. Pergilah sebagai orang yang selalu tinggal di dalam Kristus dan berbuahlah. Kita selalu tinggal di dalam Kristus, sang pokok anggur kehidupan, supaya sanggup menghasilkan buah yang menyenangkannya, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, italah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah dunia, hanya di dalamnya. Umat yang dikasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjaga, menguatkan, dan memberkatimu untuk menjadi berkat di dalam kehidupan ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.